Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir Bitcoin rally sebesar 1,1%. Dan untuk BTC, good newsnya apa? Daily close-nya itu masih di atas dari 66.594. Artinya PR utamanya masih berhasil dilakukan oleh BTC. Nah, tetapi kita bisa di sini juga ya, di waktu bersamaan kemarin terjadi retest lagi ke angka 68.265 dan sepertinya masih menjadi resisten ya. Jadi ya sekarang mungkin PR tambahan untuk Bitcoin adalah selain dari bertahan di atas dari 66.600 adalah reclaim 68.265 gitu ya. Itu untuk PR di daily. Untuk di weekly baru saja terjadi weekly close jam 7 pagi tadi dan overall ya secara di time frame weekly Bitcoin masih menunjukkan pola yang masih sangat bullish ya. Dia membuat higher high, higher low, higher high dan bahkan kemarin ya atau seminggu ini ke belakang lah ya. Dia bisa dibilang cenderung berhasil mantul di angka 66.600 dan 65.327 gitu. Ya, jadi sekali lagi untuk di weekly secara struktur Bitcoin is still doing very good, very good. Nah, tapi ya gini sih ya, apalagi untuk para newbies jangan sampai begini berpikir bahwa wah secara struktur bagus, udah nih hajar, buka posisi gede-gedean. Enggak ya, bukan seperti itu. Tapi kita ngomongin secara makronya ya, kalau kita lihat ya zoom out lah, kita secara zoom out, secara struktur Bitcoin is still doing good. Bukan berarti tidak akan terjadi koreksi, karena kalau gue perhatiin ya sekarang tuh apalagi untuk yang para newbies begitu ya, banyak yang berpikir bahwa apa namanya struktur masih bagus, ini masih bullish, udah berarti harus hajar semua posisi ya, gede-gedean. No ya, tetap lakukannya DCA ya, dicicil aja. Atau kalau sebenarnya ya ini sih ya dollar cost averaging gitu. Jadi lu terus lakukan akumulasi tuh ya. Karena gue perhatiin makin banyak newbies nih sepertinya ya. Kayaknya ya mungkin karena momentum dari Bitcoin belakangan ini yang mungkin membuat orang cenderung tertarik lagi dengan BTC. Untuk para newbie sekali lagi gue ingatkan ya, jangan sampai setiap kali dengar kata bullish langsung wah udah nih hajar beli, enggak aja seperti itu ya. Kita harus lihat di mana supportnya. Nah saat terjadi retest ya kita beli akumulasi ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Bitcoin di daily dan weekly. Selanjutnya kita akan geser dulu ke news. News ini datang dari ini ya, dari Swiss nih kayaknya ya. Yes, benar dari Swiss. Di mana ada satu kota namanya Lugano. Ini tuh kalau nggak salah kota pertama di Swiss atau di Eropa ya yang menerima pembayaran pakai Bitcoin. Waktu itu kalau nggak salah di McD atau di beberapa tempat tuh di Lugano mereka terima pembayaran pakai Bitcoin dan mereka baru saja meresmikan patung Satoshi Nakamoto ya karena kita nggak tahu siapa Satoshi Nakamoto-nya jadi bentuknya seperti ini ya. Patung yang kalau dilihat dari sisi tertentu dia ini ya kayak bolong begitu ya. Ya ini dibuat sebagai isyarat simbolis untuk menghormati desentralisasi dan kedaulatan uang gitu ya. Oke, ini mungkin ya nggak tahu sih ke depannya ya, maybe at some point gitu Bitcoin semakin besar ya, udah mungkin lebih stabil dan seterusnya benar-benar bisa menjadi store of wealth. Ya, ini mungkin bisa jadi satu tempat untuk ziarah lama-lama ya. Ya, tapi pokoknya kita tahu ya bahwa di Swiss ini, terutama di Lugano memang dia cenderung pro crypto, especially Bitcoin gitu ya. Oke, next economic calendar hari ini sih nggak ada apa-apa ya, karena ini hari Senin sesuai dengan pembahasan dari minggu kemarin ya, hari Minggu literally kemarin ya, hari Senin nggak ada apa-apa. Tetapi dari Selasa sampai Jumat kita akan dibombardir dengan berbagai macam data-data penting gitu. Jadi siap-siap ya. Dan kemungkinan besar gue besok nggak ada waktu buat bikin DCWT C1 ya. Jadi gue kemungkinan besar tuh besok rencananya mau on chain. Jadi ya diingat-ingat aja ya, diingat-ingat kalau besok itu kita akan keluar 2 data penting jam 9 malam. Just in case lu lupa begitu ya. Oke. Next kita akan kembali lagi ke chartingnya. Untuk kondisi indeks dolar kita bisa lihat di sini malah menguat lagi ya. Dia baru open hari ini langsung menguat lagi. Dia retest lagi ke 104,43. Jadi sepertinya momentum Bitcoin bukan koin tapi momentum dolar masih belum beres ya.
Next, Bitcoin dominance. Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini dia mulai mulai hijau lagi nih dari kemarin ya. Kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan dia akan membuat higher lagi atau butuh koreksi ke 58,99 gitu ya. Angka 60% semakin dekat nih ya, nggak kerasa sudah semakin dekat. Dan kalau ada orang beberapa yang nanya mungkin Bang kenapa 60% targetnya? Ya bisa dibilang kapitulasi dari Bitcoin tuh di daerah sini lah ya, bukan Bitcoin tapi Bitcoin dominance ya. Itu terjadi di 2021. Nah, jadi ya seringkali target itu dari daerah kapitulasi lah, kasarnya seperti itu. Dan itu ya sebenarnya kalau mau dibulatin lebih mendekati ke 61% sih. Begitu. Dan kalau dari cycle-cycle sebelumnya pun 60% tuh kena ya. Kena 60%-an dulu ya at least baru ya dapat yang seperti ini ya. Dapat lagi 2021 di mana Bitcoin dominance terjun payung begitu ya. Ya, kalau gua sih ya tetap aja gua reminder ya, pokoknya sih jangan sampai, harusnya sih udah capek ya kalau kemakan sama sales altcoin season begitu ya. Jadi ya janganlah sampai kita gila-gilaan all in di altcoin karena ada orang yang bilang, wah sebulan 2 bulan hold langsung berapa ratus juta gitu. Aduh jangan percaya begitu. Pokoknya apapun yang dijanjikannya itu dalam waktu cepat lu kaya, jangan percaya deh ya. Cepatnya tuh apalagi nggak make sense ya. Wah cuma berapa bulan ya, cuma 6 bulan atau berapa, mending 6 bulan. Ada yang ngomong cuma sebulan di hold udah ya. Udah kabur. Ujung-ujungnya hancur begitu ya. Ya, jadi kalau gua sih lagi-lagi untuk Bitcoin dominance ini indikator utamanya for now ya, instead of interest rate menurut gua, walaupun itu penting ya. Tapi kalau menurut gua sekarang yang lebih harus kita perhatikan adalah balance sheet ya. Nah, interest rate kan udah mulai turun tuh ya, nanti kita lihat lagi November tanggal 7 turun lagi nggak ya. Kemungkinan sih turun lagi ya. Tapi ya lagi-lagi kita bukan cucunya Jerome Powell, jadi jangan tebak-tebakan lah ya. Nah, balance sheet ini yang masih jelek ya, terus turun konsisten, masih belum terjadi peningkatan. Sempat ada peningkatan sih di sini sebentar ya. Nih, di tanggal 11 Maret sampai ke 23 Maret ya. Tapi ya sudah begitu. Kalau lu perhatiin nih, waktu naik sedikit, ini BTCD mulai sedikit bingung kan. Wah, bingung nih. Turun lagi. Udah turun lagi, apa yang terjadi? Ya naik lagi. Ujung-ujung naik lagi. Gitu. Jadi ya kita tunggulah sampai balance sheet mulai ada tanda-tanda kehidupan gitu, karena sekarang masih terus-terusan idle, masih terus-terusan terjun payung begitu ya. Saat ini udah mulai meningkat, apalagi udah mulai konsisten ya meningkatnya seperti di sini nih ya. Ya dia kan mulai meningkat nih, terus meningkat dalam waktu yang cukup lama. Mungkin boleh pertimbangkan untuk geser, instead of 70-30 bisa jadi 60-40 ya. Kalau naik lagi terus gitu ya, mempersiapkan untuk 2021 karena nggak langsung loh ya. Sekali lagi gue ingatkan, nggak langsung naik langsung altcoin season gila-gilaan, enggak ya. Butuh proses juga nih. Waktu peningkatan pertama di 10 September, Bitcoin dominance masih lagi tinggi-tingginya di cycle itu ya. Nah, tapi waktu dia semakin naik, terus apa yang terjadi? Bitcoin dominance mulai melemah. Begitu. Ya, jadi jelaskan korelasinya. Begitu ya. Nah, jadi ingat ya, Bitcoin dominance itu turunnya ya, atau lebih tepatnya gini lah. Kalimat yang mungkin lebih masuk ke telinga tuh ya. Altcoin season itu keluar bukan dengan deklarasi ya. Orang-orang bilang, "Udah nih ya, altcoin season pasti." Yang nggak percaya tolol gitu ya. Bukan kayak begitu ya. Saat balance sheet naik, interest rate udah di bawah gitu. Ya, lu bisa lihat sendiri korelasinya. Ini naik, pelan-pelan melemah, naik ekstrim, lihat apa yang terjadi. Dish. Ya itu. Memang seperti itu market, ya. Jadi market itu gak ngerti lah, kesannya bahasa manusia tuh gak ngerti ya. Ada orang teriak-teriak, altcoin season, dia gak ngerti. Dia cuma ngertinya tuh bahasa liquidity. Liquidity-nya ada, ya dia turun pelan-pelan Bitcoin dominance-nya. Orang berani mengambil resiko lebih. Gitu, karena liquidity banyak. Simple as that ya. Oke. Next kita masuk ke, harusnya sih udah ya kayaknya ya. Ya paling sekali lagi gue ingetin ya, karena besok gue gak akan ngingetin nih ya. Gue gak ada waktu buat ngingetin yang ini spesifik untuk economic calendar. Jadi besok ya, hari ini sih gak ada apa-apa. Besok jam 9 malam kita akan keluar 2 data penting. Jadi ya ekstra hati-hati aja. Buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Prime XBT. Di mana sekarang Prime XBT sedang ada 20% deposit bonus buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, kenapa Prime XBT? Karena Prime XBT ini adalah salah satu cryptocurrency exchanger menurut gua cocok banget buat lo yang pengen belajar trading futures. Kenapa bang? Ya, karena di sini mereka menyediakan ya demo account di mana kita bisa latihan dulu begitu. Salah satu komplain yang paling sering gue dengar adalah, bang, gue masuk ke grup nggak ngerti bang, disuruh depo, ujung-ujungnya tiba-tiba gue loss aja bang, udah hancur bang, nggak ngerti apa-apa, liquid katanya. Nah di sini di Prime XBT lo bisa belajar dulu dengan demo account ya. Di sini bisa ada CFD maupun juga crypto futures. Tinggal klik trade and then lo bisa mulai ya. Nah, selain juga di situ ya, kita bahkan ada copy trade di sini. Jadi buat lo yang ngerasa bahwa aduh bang, gue udah cobain belajar setengah mati bang, nggak bisa ya. Tapi gue pengen nge-follow nih trader yang punya track record yang bagus. Nah, lo bisa menggunakan juga di Prime XBT begitu ya. Sekali lagi, untuk event 20% ini eksklusif buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Jadi kalau buat lo yang mungkin udah ngerasa udah enak nih, demo udah lancar, trading futures udah biasa, pertimbangkan untuk depo menggunakan link referral kita di bawah karena akan bisa mendapatkan 20% deposit bonus dan ini limited offer ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan, dan buat lo yang pengen mendapatkan news-news terbaru mengenai Prime XBT bisa cek di Telegram mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum trade di Prime XBT silahkan bisa coba untuk trade di Prime XBT. Oke, dan kita sekarang masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi long kita kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di 66.600 lah ya, kita bulatkan sedikit ke atas ya. Dibuka pada tanggal 26 Oktober karena terjadi ya retest 2 ya, makanya kebuka posisi long. Nah, posisi long ini target TP-nya di 68.000 kok 28 sorry ya, di 68.265 dan kemarin sudah kena begitu. Jadi ya selamat ya buat yang sudah buka posisi long kena target TP. Profit sebesar ya 2,5% lah kurang lebih ya, lumayan ya. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 68.205, kita boleh pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Nah, posisi shortnya ini otomatis target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya di angka 66.600 begitu. Itu untuk posisi futures di Bitcoin ya. Untuk posisi spotnya di 66.600, MA20 dan di 65.327 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita pun kena target TP. Tapi buat yang pasang target TP-nya ya, karena kalau nggak pasang malah jadi cut loss. Nah ini dia sekali lagi reminder buat lo yang suka bandel nggak pasang target TP. Kadang-kadang bisa begini. Retest 1, retest 2 harusnya udah ketutup ya posisinya karena udah kena nih target TP-nya ya. Tapi lu nggak pasang target TP, jam 7 pagi besoknya malah daily close di atas. Instead of profit sebesar 1,4 lah ya, atau kalau dibulatin lagi 1,5 lah ya. Instead of profit 1,5 malah jadi boncos begitu. Jadi ya hati-hati aja di situ. Jangan sampai lupa pasang target TP ya. Next, kalau misalkan buka posisi long, bisa nggak bang? Ada nggak setupnya? Ada sebenarnya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di angka 2.464 sebagai support, atau kalau mau dibuletin ke 2.465 juga boleh lah ya, karena tipis-tipis belakangnya ya. Nah ini kita bisa kebuka posisi long ya. Kenapa bisa kebuka posisi long? Karena kemarin sudah terjadi retest pertama begitu ya. Nah otomatis untuk target TP-nya adalah di MA50. Jadi ya sebenarnya dibalik-balik aja sih support dan resisten tuh, nggak ribet ya. Trading tuh jangan dibikin ribet ya. Kalau dibikin ribet ujung-ujungnya malah nggak buka-buka posisi, dan kalau udah nggak buka-buka posisi malah jadi kesel, maksa. Nah kalau udah maksa berantakan biasanya ya. Oke, itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya di 2.464,6, di 2.419,7 dan di 2.363,9. Itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum dan di Bitcoin ya.
Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue ingatkan lagi ya bahwa kita sebentar lagi akan masuk ke bulan November. Di November, apalagi November awal ya, kita akan ada keluar 2 hal yang sangat penting. Bukan data sih sebenarnya ya, tapi event. Mungkin satu data lah, sorry ya. Satu data, satu event ya, di mana tanggal 5-nya kita akan ada pemilu di US. Dan tanggal 7, itu cuma 2 hari setelah pemilu, yang which is nanti kan masih ada juga efeknya ya. Baru 2 hari terjadi pemilu kan nggak tahu tuh bisa ada gejolak apa politik di US ya. Nah, setelah 2 hari dari tanggal 5 pemilu, akan keluar keputusan interest rate. Jadi ya siap-siap ada kemungkinan bisa terjadi volatility. Ya kemungkinan, bukan pasti gitu. Kadang-kadang, apalagi untuk para newbies ya, kadang-kadang para newbies tuh kalau dikasih hati-hati ya, ada resiko begini ya. Waktu nggak ada tuh, mana nih nggak ada apa-apa. Resiko namanya. Ngerti nggak resiko apa? Resiko itu ya bisa terjadi, bisa nggak. Begitu. Kayak lo misalkan nih, lo makan ayam geprek level 10 ya. Lu ada resiko apa? Resiko mencret begitu. Oh, tapi pasti tidak terjadi mencret, nggak apa-apa tuh. Ya, tapi resikonya besar karena lu pedesnya tinggi. Nah, sama kayak gini ya. Ini ada beberapa event penting yang bisa mengguncang market. Tapi kalau sampai tidak terguncang marketnya, ya berarti puji Tuhan. Begitu ya, sama kayak lu, oh puji Tuhan nggak mencret akhirnya. Nah, gitu ya. Nah, itu ngomongin soal apa sih? Itu ngomongin soal mindset gitu. Rata-rata orang, apalagi para newbies, itu tidak memikirkan dulu resiko. Sementara yang mereka pikirkan itu adalah profit. Begitu. Ironisnya, profit malah nggak datang ke orang-orang yang seperti itu. Wah, tau dari mana lu bang? Ya karena gue pernah seperti itu. Ya, profit mikirnya sehari bisa berapa nih? Sehari bisa berapa nih? Itu ironisnya malah lebih kecil profitnya dibandingin gue mikirin resiko. Aduh, resikonya gini nih. Buka nggak ya posisinya? Oke, kalau resiko terlalu tinggi jangan. Oke, ini resikonya bagus nih ya. Oke lah, worth it untuk kita buka. Ujung-ujungnya lebih profit dibandingin orang yang mikir profit. Memang ironis seperti itu ya. Banyak orang kan berpikir kalau mau profit, kalau misalnya lu mau kaya, mau apa harus lu pikirin lu kaya. Oke, mungkin kalau lu pengen kaya, punya target apa, boleh lah. Itu namanya mungkin afirmasi gitu ya. Tapi kalau di trading, lu nggak bisa mikirin profit doang. Kenapa? Karena kalau lu pikirin profit doang, lu pasti lupa sama resiko. Gitu ya. Jadi ya gue harap untuk para newbies bisa ingat itu gitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus mulai dari besok gue sampai awal November akan lebih nggak terlalu banyak bikin konten ya. DCWT sih adalah kemungkinan sehari sekali gitu ada ya, karena gue tetap bawa laptop nih, walaupun liburan tetap bawa laptop ya. Kalau ada yang sangat penting ya mungkin gue akan bahas juga. Ya, tapi kemungkinan besar gue akan sedikit lebih nggak intens daripada biasanya. Begitu ya untuk bikin kontennya ya. Butuh libur ya, udah 2 tahun nih gila-gilaan ya. Gue udah komit kan dari 2022 nih, cycle baru. Gue pengen konsisten banget ya. Dan ya gue rasa sih udah mulai membuahkan hasil juga. Udah lumayan banyak newbies yang kemarin juga nyangkut April Maret mulai membaik kondisinya ya. Nah jadi ya gue liburan dikit lah. Ya tapi tetap sih gue tetap bakal bikin konten juga. Jadi udah ada beberapa juga wejangan with Toshi yang gue buat just in case hari itu gue nggak bisa konten begitu. Jadi jangan khawatir lah, tetap ada konten, cuman nggak sebanyak biasanya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.